sebagai moderator di kelompok 9 dan ada 5 orang teman saya yang akan memaparkan materi. Yang pertama ada Saudari Miranti Pekarihi, yang kedua ada Saudara Muhammad Fajrin Wiratama, yang ketiga ada Saudara Niki Umau, yang keempat ada Saudari Maria Gabriela Bewasogen, yang kelima ada Saudari Novera Angeli Gesalafunuk. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Monika Wutun, Esos MIKOM selaku dosen pengampu komunikasi politik. Di sini kami diberikan materi persuasi politik. Dalam hal ini kami akan berbicara mengenai perilaku politik. Untuk kawan-kawan yang bertugas untuk memaparkan materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politika, dan dari bahasa Arab siasa yang berarti dari, untuk atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dalam konteks memahami politik, perlu dipahami beberapa kunci antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Selanjutnya yaitu Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Saya akan membahas materi cara berpolitik. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintah presidensial serta bentuk pemerintah negara Indonesia adalah Republik Konstitusional. Berbicara mengenai cara berpolitik yang ada di Indonesia, hal ini mencakup skill dan perilaku politik serta adanya tindakan yang mendukung keberlangsungan politik tersebut. Untuk menjadi seorang politisi yang baik, politisi yang berprofesional, yang komponen, yang sukses dan berhasil, sebelumnya saya akan mengenal strukturnya terlebih dahulu. Struktur politik di Indonesia. Suprastruktur politik pemerintah yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain. Infrastruktur, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung. B. Skill yang wajib dimiliki untuk menjadi politisi. Yang pertama, people skill yang baik. People skill ini berkaitan dengan bagaimana seseorang berhubungan atau berelasi dengan orang lain, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, di dalamnya termaksud bagaimana seseorang menampilkan dirinya. Public speaking, seseorang politisi yang profesional harus memiliki public speaking yang bagus. Bagaimana dia menyampaikan pandangan atau pemikirannya saat berbicara di depan publik. Yang ketiga, kontrol diri yang kuat. Memasuki dunia politik sebagai seseorang politisi harus dalam keadaan apapun itu, baik saat dipuji ataupun siap untuk dikritik, dihujat, difitnah,
harus tetap memiliki kontrol diri yang baik dan mengutamakan emosi disbandingkan rasional dan pemikiran, maka itu akan terlihat di publik. Hal lain dari kontrol diri adalah bagaimana kita politisi bisa mengontrol antara keinginan dan kebutuhan. Contohnya, kita mengikuti pemilihan anggota legislatif, kemudian kita terpilih, kemudian kita melihat anggota legislatif yang lain membeli mobil baru begitu ia menjadi anggota legislatif. Setelah itu Anda tertarik untuk membeli mobil baru juga, padahal Anda masih mempunyai mobil. Anda bukan memenuhi kebutuhan Anda, tetapi keinginan ini sangat berbahaya sekali dan bisa berlanjut serta berbahaya. Oleh karena itu, haruslah berhati-hati untuk mengontrol diri kita. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami membaca tentang perilaku politik. Perilaku politik adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang berkenaan atau berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode dalam menjalankan aktivitas politik. Seorang politikus yang baik akan menjalankan politik dengan menaati aturan-aturan politik yang ada. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses menjalankannya ada beberapa faktor berpengaruh dalam proses partisipasi politik, yaitu keyakinan agama yang diimani oleh individu. Sebagai contoh, Islam mendorong pemiliknya untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa, dan seterusnya. Ini merupakan dorongan internal dalam partisipasi politik. Jenis kultur politik atau bentuk nilai dan keyakinan tergantung kegiatan politik yang berpengaruhnya. Terkadang kultur politik mendorong seorang untuk berpartisipasi secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seorang buta politik. Sebagai kultur yang banyak digambarkan oleh alegori rakyat di desa-desa yang ada di Mesir, misalnya, ungkapan yang penting bisa dimakan sambal menunggu ajal. Karakter lingkungan politik dalam masyarakat yang menghormati hukum dan kebebasan politik. Sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberi kesepakatan kepada anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Demikian pula keberadaan partai-partai dengan segala ragamnya juga berarti jaminan atas adanya oposisi yang institusional, yang dengannya mereka akan melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya ideologi dalam sistem politik, partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya ideologi dalam sistem politik, masyarakat memberikan pengaruh besar kepada partisipasi warganya. Faktor personal. 1. Tingkat partisipasi warga dalam aktivitas politik tergantung terutama kepada tingkat perhatiannya. 2. Partisipasi politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan kecakapan yang memiliki individu. 3. Keyakinan individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologi untuk beradaptasi.
kasih. Saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu di dalam pelaksanaan pemilihan umum suatu negara, baik itu pemilu tingkat daerah maupun tingkat pusat, perilaku politik itu berupa perilaku pemilih dalam menentukan sikap dan pemilihan mereka dalam melaksanakan pemilihan umum atau pemilu kada. Perilaku pemilihan tersebut pasti didasari oleh bagaimana individu tersebut atau pemilih itu. Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini merupakan konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Perilaku politik dapat diketahui dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh-pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku politik seseorang. Yang kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan ini menggunakan konsep psikologi, terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku politik. Yang ketiga yaitu pendekatan rasional. Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Selanjutnya, kita ke pembahasan mengenai undang-undang yang mengatur tentang politik. Yang pertama yaitu undang-undang yang mengatur tentang politik luar negeri bebas aktif. Pada alinea yang terdapat pada 1. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11, yang keempat Undang-Undang 1945 Pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Selanjutnya, beberapa produk hukum. Peraturan perundang-undangan di bidang politik yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta berkaitan erat dengan penerapan dan penggambaran konsep demokrasi di Indonesia, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemiluan umum, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Selanjutnya, sebelum mengakhiri video presentasi kami, ada beberapa kata-kata motivasi yang akan membuat kalian menjadi lebih baik. Yang pertama dari A. Muhammad Iskandar. Politik akan penuh makna dan memiliki kekuatan apabila terus mengakar dalam budaya dan tradisi yang kokoh. Yang kedua, menjadi seorang politisi itu tidak buruk. Yang buruk adalah sikapnya dan bukan profesinya. Yang ketiga dari Insinyur Soekarno. Politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partainya masing-masing, bukan persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri, tetapi politik untuk menyelamatkan revolusi Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 ingin mengajak teman-teman semua untuk berani berkata tidak pada politik uang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.